الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 tampilan akhlak seorang mukmin, seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Yang ini adalah menunjukkan kesempurnaan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang paling bagus, paling mulia tampilan akhlaknya. Sesekalian di antara 3 cakupan akhlak yang kita harus tampilkan di dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, yang pertama adalah kaful adha, mampu menahan diri untuk tidak menyakiti saudara kita sesama muslim, baik secara lisan maupun perbuatan kita. Dan inilah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimu min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik adalah orang yang bisa untuk menahan, yang bisa menyelamatkan lisannya, yang bisa menyelamatkan tangannya untuk tidak menyakiti saudaranya sesama muslim. Mari kita tunjukkan perilaku kita di dalam kehidupan sebagai seorang muslim untuk tidak mudah menyakiti saudara kita dengan lisan dan perbuatan kita. Jaga lisan kita. Dan ini adalah sesungguhnya menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk surga. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis lain mengatakan, man yatmanuli baina lihyatain, orang siapa yang bisa menjamin, menjaga antara 2 lihyahnya, 2 lisannya, akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surganya. Yang kedua, saudara sekalian, kita ingin menampilkan tampilan akhlak yang mulia, yaitu dengan badlun nada, mempersembahkan terbaik untuk sesama, memberikan kontribusi yang paling bagus yang kita miliki kepada sesama. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah, difirmankan oleh Allah dalam ayatnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan suatu kebaikan di dalam kehidupan kita ini selamanya kita belum akan mendapatkan kebaikan dari Allah, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kita mampu menginfakkan, memberikan kepada sesama dengan apa yang paling kita cintai, yang paling kita sukai di dalam hidup. Dan inilah saudara sekalian, bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita dengan kedermawanannya. Dan Rasulullah SAW adalah ajwadun nas, orang yang paling dermawan di antara sekian manusia makhluk di muka bumi. Dan Rasulullah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, orang yang paling baik di dunia ini adalah orang yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Ini yang kita harus introspeksi kepada kita.
Apakah kita ini termasuk orang yang menahan dari apa yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, baik itu rezeki, harta, ilmu, dan rezeki-rezeki yang lain. Dan yang ketiga, saudara sekalian, di antara akhlak yang mulia yang harus kita tampilkan di dalam hidup kita sebagai seorang mukmin muslim adalah talaqatul wajh. Ingin memberikan yang terbaik dengan tampilan kita, dengan wajah yang berseri, dengan memberikan rasa gembira kepada sesama muslim. Ini sudah menjadi bagian dari akhlak yang mulia. Namun banyak orang yang tidak bisa senyum, banyak orang yang tidak bisa bermuka seri, manyun, tidak mampu menampilkan sosok seorang muslim yang baik, yaitu dengan tabassum, dengan senyuman, yang itu adalah sedekah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Dan Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan bahwa Rasulullah adalah makana Rasul sallallahu alaihi wasallam fakhishan aw mutawakhish. Rasulullah itu orangnya bukan seram dan menyeramkan. Rasul itu orangnya adalah layyin, lembut, murah senyum. Dan ini terkadang susah kita dapatkan. Kita susah lakukan. Kenapa kita sulit untuk senyum? Kenapa kita sulit untuk menunjukkan kebaikan atau kegembiraan kepada orang lain? Akhlak, saudara sekalian, ini adalah akhlak. Maka disinilah penting untuk kita menunjukkan diri kita bahwa kita ini adalah orang yang berakhlak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang saya bacakan di awal tadi adalah kita harus cari bagaimana kita mendapatkan kedudukan mulia dan dicintai oleh Allah dan akan bersama di surga bersama Rasulullah yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah SAW. Semoga Allah SWT jadikan kita orang yang paling baik akhlak kita, akhlak di sisi Allah dan akhlak di sisi manusia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.